Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang hak-hak prosedural dengan beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Nurmila Wasitulianu, yang kedua Siti Nur Aisyah Dama, dan yang terakhir adalah Febriana. Hak-hak prosedural pada dasarnya memiliki cakupan yang luas dan merupakan hak bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan substantif. Jaminan hak-hak prosedural dalam hukum pidana masuk dalam pengaturan hukum acara pidana yang mengatur jalannya proses peradilan pidana yang adil dan termasuk dalam hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, serta termasuk pada hak-hak lainnya yang terkait dengan akses terhadap keadilan dan hak atas pemulihan. Dalam hak prosedural terdapat 3 poin utama. Yang pertama, gugatan perwakilan. Gugatan perwakilan merupakan gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan injection atau ganti kerugian yang diajukan oleh sekelompok korban mewakili sejumlah korban lainnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita yang memiliki sifat kesamaan masalah, fakta hukum, dan tuntutan. Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan yang merugikan masyarakat. Pengajuan gugatan perwakilan ke pengadilan ini disebut dengan class action. Pada gugatan perwakilan terdapat 3 poin penting. Yang pertama, mekanisme beracara. Dalam mekanisme class action atau yang disebut dengan gugatan perwakilan terdapat 2 unsur subjek penggugat. Yang pertama, penggugat yang mewakili atau dalam jumlah kecil lazim disebut wakil kelompok atau wakil kelas, yakni para korban yang bertindak mewakili. Yang kedua, para korban lainnya atau dalam jumlah besar lazim disebut dengan anggota kelas atau anggota kelompok. Keuntungan dari gugatan secara class action adalah meskipun para korban umumnya bersifat pasal, cukup diwakili oleh beberapa orang atau tidak perlu harus memberikan surat kuasa satu persatu kepada mereka yang mewakilinya. Inilah hal yang paling pokok yang membedakannya dengan sistem gugatan biasa. Apabila class action tidak menyangkut tuntutan uang dan hanya mengajukan permintaan deklaratif, pemberitahuan pengadilan terhadap anggota kelas untuk mendapatkan rekonfirmasi tidak perlu dilakukan. Akan tetapi, apabila tuntutan menyangkut masalah ganti kerugian dalam bentuk uang, pemberitahuan kepada tiap-tiap anggota kelas untuk mengambil sikap harus disampaikan. Yang kedua, manfaat class action. Terdapat 3 manfaat atas keberadaan class action. Yang pertama, proses berperkara yang bersifat ekonomis. Dengan gugatan class action berarti mencegah pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual. Yang kedua, akses pada keadilan. Apabila diajukan individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Yang ketiga, perubahan sikap perilaku pelanggaran dengan diterapkannya prosedur class action, berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara cost efficiency. Dan yang terakhir yaitu class action dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur yang pertama, hak masyarakat untuk mengajukan gugatan secara perwakilan. Yang kedua, gugatan perwakilan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. B. Hak gugat organisasi lingkungan. Legal standing diartikan dengan hak gugat. Dalam istilah lain, disebut dengan ius standi, persona standi, standing to suit, atau standing. Legal standing adalah hak kedudukan untuk melakukan gugatan di pengadilan berdasarkan suatu kepentingan yang dimiliki. Dalam legal standing ini terkait 2 elemen pokok mutlak yang interdependen supaya dapat disebut dengan
legal standing, yakni hak untuk menggugat atau standing to sue dan adanya kepentingan atau interest. Salah satu ciri dari legal standing ialah tidak diperkenankannya mengajukan gugatan ganti rugi. Namun, tuntutan uang atau biaya pengeluaran real dapat diajukan. Biaya pengeluaran real adalah biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan berupa: yang pertama, tuntutan melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan keserasian lingkungan. Yang kedua, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan atau merusak lingkungan. Dan yang ketiga, memerintahkan supaya melakukan tindakan berupa memperbaiki atau membuat unit pengolah limbah. Ada faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara, khususnya mengenai kasus-kasus yang menyangkut sumber daya alam. Objek sumber daya alam seperti sungai, hutan, dan mineral atau tambang secara konstitusional dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara mengandung konsekuensi bahwa sifat kelanjutan sumber daya alam lebih banyak ditentukan dan bergantung pada konsekuensi, aktivisme, dan keberanian pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Hak gugat organisasi lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan di dalam pasal 92 yang merumuskan bahwa 1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. 3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan. Baik, kita lanjut pada materi berikut, yaitu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini hukum lingkungan dan gugatan ganti kerugian. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus membuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini, tampaknya ada upaya memperkaya rumusan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Dan pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Rumusan tersebut dibandingkan dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini dapat dilihat rumusan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata masih merupakan bagian utama dari perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan. Dan di sini ada interpretasi dari ketentuan tersebut melahirkan dua pemahaman. Yang pertama, pemahaman luas, dan yang kedua, pemahaman singkat.